Hai, udah telat yang keberapa kali bulan ini? Udah telat yang keberapa kali bulan ini? Harus diomelin berapa kali lagi biar gak telat? Meeting tadi pagi kamu gak ada. Gak usah ngeles, kamu udah datang tapi habis dari toilet. Aku juga udah pernah jadi karyawan kecil kayak kamu. Jangan dikira aku gak tahu semua trik-trik yang bisa dipakai buat bohongin atasan. Jadi kenapa telat? Hah? Jawab. Diam doang ya. Yaudah. Mungkin itu semua menjawab pertanyaan yang ada di dalam otakku yang menganggap kalau kamu itu memang sebenarnya hanya bermodalkan akan statusmu sebagai anak ayah. Aku nggak mau peduli ayahmu yang punya perusahaan ini atau semacamnya, tapi aku di sini ditugaskan oleh ayahmu, diminta oleh ayahmu, dan diarahkan oleh ayahmu untuk membinamu sebagai mentormu di sini. Mungkin kamu boleh sekolah jauh-jauh sampai Sydney, sampai Australia, sampai Amerika atau semacamnya, tapi terserah mau kamu pendidikan dimanapun itu, pengalamanmu dan juga jabatanmu di sini berbeda denganku. Ngerti? Dan sepantasnya orang pintar seharusnya sudah lebih mengerti kalau pengalaman itu lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Ayahmu membebaskanku dengan semua metode yang akan aku lakukan. Dan kamu itu anak yang udah punya privilege tapi malah disia-siain. Di kantor ini, telat sekian menit aja udah pasti kena surat peringatan. Atau minimal gajinya dipotong. Ini kamu, ya, kamu, anak ayah. HR pun gak berani ngeliat kamu di mata cuma gara-gara kamu itu anak bos, anak ayah. Kalau kamu emang mau bertindak sebagai karyawan di sini, bertindaklah selayaknya karyawan di kantor ini. Bukan bertindak sebagai karyawan yang menyamar. Ini bukan drama Cina yang, tiba-tiba dia anak CEO, dia tiba-tiba anaknya si ini. Enggak. Di sini semua orang udah tahu kamu itu anaknya bos. Dan seharusnya kamu anak bos, kamu itu jadi contoh buat yang lain. Ikutin aturan yang berlaku. Bukan malah jadi manfaatin privilege. Udah gak apa-apa, leha-leha aja. Gak apa-apa, toh juga gak bakal dimarahin soalnya aku anak bos. Padahal simple loh, tinggal ikutin aturan udah semua selesai. Simple banget semuanya. Aku tahu semua orang di sini tuh udah keburu segan ngelihat kamu tuh anak bos, kamu tuh anak ayah, segala macam. Kamu itu pewaris perusahaan ini dan semacamnya lah. Tapi justru jangan biarin itu malah bikin kamu ngentengin kerjaan kamu ini yang sekarang. Kalau kerjaan kecil kayak begini aja kamu gak bisa ngurusin, gimana kamu mau ngurus perusahaan? Ngerti? Aku emang gak punya perusahaan. Aku gak punya kontrol atau kendali atau apapun. Aku juga gak punya wewenang untuk ngasih hukuman apapun ke kamu. Tapi harusnya dari pernyataanku barusan sudah cukup membuka matamu, bukan? Kalau sampai kamu telat sekali lagi, atau ada kerjaan yang belum selesai, dan ada kejadian yang merugikan perusahaan, kamu yang akan aku seret sendiri ke ayahmu untuk memperpanjang masa bekerjamu sebagai karyawan. Mau? Ya udah, kalau nggak mau, jangan telat. Kerjain kerjaanmu yang benar dan selesain semuanya sebelum deadline. Deadline udah ditentuin, masih aja ngerjainnya sesuka hati. Itu masih ada dokumen yang harus kamu selesain juga tuh, pencatatannya.
Karyawan lain lembur nggak dibayar, kamu malah pulang seenak jidat. Selesain. Aku nggak mau tahu, itu semua harus selesai sore ini. Kalau emang sore ini belum selesai, siap-siap aku seret ke depan ayahmu. Oh, sakit ya. Oh, sakit apa? Demam ya. Oh, pusing ya kepalanya. Kasihan banget kamu. Tuh. Sini. Mau aku klonin sampai demamnya turun, atau mau aku rawat di kosan kamu sampai kamu sembuh? Nggak peduli kamu sakit juga. Emang biasanya kamu pikir kalau karyawan di sini sakit itu boleh pulang begitu aja, itu boleh izin begitu aja? Ya, ayahmu sendiri yang mengajarkan kalau di sini itu pantang pulang sebelum infus. Dan ayahmu juga yang ingin menjadikan anaknya sebagai karyawan biasa di sini. Jadi selamat datang di kantor ayahmu, di mana kamu bisa diperlakukan sangat manusiawi dengan gaji, tapi tidak manusiawi dengan job deskmu dan juga kebijakan di sini. Ya, emang kurang manusiawi kalau kamu tanya aku. Tapi memang begitulah kenyataannya. Pak Bos, atau lebih tepatnya ayahmu, lebih memilih menyediakan ruang P3K yang isinya obat-obatan yang sama aja kayak di UKS dan tentu tidak akan memenuhi kebutuhan dari kesehatan di kantor ini. Jadi ya udah. Lebih baik kamu kerja sekarang. Dan sebelum itu kamu boleh minum paracetamol atau apalah gitu biar kamu gak pucat lagi. Cari di ruang P3K, ntar juga nemu. Paracetamol itu yang mana? Oh, wow. Sangat amat mengejutkan. Bentar, kamu tuh sebelumnya emang tinggal di mansion sebesar kerajaan isi 100 pelayan gitu atau gimana sih? Ya, oke. Tapi aku gak bakal tertipu sama trikmu yang mana sebenarnya kamu itu gak panas. Mana sih palamu? Enggak sih. Ini emang gak panas-panas amat. Lebih panas teko air rebusan saya. Masih bisa kerja ini kamu. Ya 10 hari gak tidur terus dibawa kerja juga gak masalah ini. Yaudah yuk ke ruang P3K. Lagian ya, kamu tuh ya, kalau emang sakit dari awal tuh kabarin. Bukan cuma diem-diem doang. Itu timmu, aku tanya tadi, kamu di mana? Gak ada yang bisa jawab. Gak ada yang bisa cover juga. Ya udah, hancur lah itu divisi. Kasian teman-temanmu tuh, harus benerin kerjaanmu juga yang belum selesai tanpa tahu mereka kerjain itu karena kamu ngilang kah atau karena kamu males atau semacamnya. Hei, bangun! Panggil ambulans! Oh, baru bangun. Selamat pagi. Aku kira aku akan dipecat. Gimana rasanya? Ya, bukan rasanya pusing atau semacamnya sih, tapi lebih ke rasanya jadi karyawan di sini dan sakit gara-gara kerja nggak ada stopnya. Ya, sebenarnya nggak juga sih. Nggak bisa dibilang begitu karena kamu di sini juga masih karyawan tapi nggak ikutan lembur, nggak dibayar. Well, gimana pun itu salah satu hal yang dipesanin sama ayahmu untuk memberimu pengalaman penuh sebagai karyawan di sini agar kamu bisa tahu kekurangan dari sistem atau kebijakan atau apapun yang dia punya. Ya, gajinya memang di atas UMR. Sangat amat layak. Tapi kalau pada akhirnya uangnya dipakai untuk berobat, ya sama aja gak sih? Asuransi. Bukannya ada asuransi kantor. Ya, oke.
Begini ya dek, jelas asuransi itu tidak mengcover semuanya. Asuransi dari kantor itu tidak mengcover penyakit bawaan atau penyakit kritis yang sudah didiagnosa sebelum masuk asuransi, dan wabah atau bencana. Ya biarpun kalau di cover kadang perusahaan atau instansi asuransinya itu ya ngurusnya ogah-ogahan sih. Jadi ya akhirnya maksa semua karyawan buat pakai rumah sakit swasta atau ya lain-lainnya lah. Ya ujung-ujungnya juga pakai asuransi yang lain lagi di luar kantor. Ya biarpun gak semuanya kayak begitu sih, tapi rata-rata begitu. Hei, gak usah merasa bersalah. Ini bukan salahmu, oke? Ya kalau boleh jujur sih ya, jelas ini salah sistem dari ayahmu yang ya bayar gaji elit tapi izin kerja kalau ada sakit sulit. Seakan kita semua itu cuma robot yang diminta kerja sampai mati. Well, untuk perusahaan itu jelas murah sih, karena perusahaan ya tinggal menguras seonggok daging sampai tetes darah terakhir. Tapi untuk karyawan, atau ya kita bilang manusia, itu harga yang sangat amat mahal. Perusahaan bisa ganti karyawan kapan aja. Bisa ganti karyawan yang lebih murah, bisa ganti karyawan yang lebih berkualitas. Tapi apa nyawa manusia itu ya memang dihargai maaf, aku nggak maksud ngomong sekasar itu atau sekejam itu soal ayahmu. Jadi tolong jangan kasih tahu ayahmu ya. Aku mungkin akan bisa dipecat kalau misalkan kamu ngomong itu ke ayahmu. Dasar, bercandanya jelek banget tau. Ya udah bilangin aja. Dia juga tahu kalau dia salah. Ya kalau dia cukup pintar sih. Nah kalau yang itu jangan dikasih tahu. Bahaya kalau yang itu. Yang penting sekarang kamu juga udah jadi tahu kan bobroknya sistem kantor ini kayak gimana. Rusaknya di mana, retaknya di mana, kurangnya di mana. Ya kan? Perbaikin aja. Kalau nanti udah jadi pengurus perusahaan ini atau ya CEO, biar kayak dideracin, tolong diperbaiki ya. Sama tolong dengerin masukan dari karyawan. Kalau misalnya karyawan ngerasain apa, didengerin dulu, diresapi dulu, dipahami dulu. Jangan jadi kayak orang tua yang gak mau dengerin apa yang anaknya rasain, terus malah nyamain sama zaman dulu dia jadi karyawan. Dulu tuh ya, saya dulu juga dapat kebijakan yang lebih parah daripada kamu. Ya justru itu dong, udah pernah ngerasain jangan diulangin lagi. Padahal ya udah jelas beda, zamannya udah jelas beda. Dia sebagai karyawan tuh udah penuh privilege juga dari ayah ibunya. Dia mau sakit, terus istilahnya demam atau semacamnya tinggal berobat diantar sama bibi sama supir, ya kan nggak perlu mikir kayak gimana gitu. Kalau merantau emang bisa nih yang merantau nih minta tolong sama siapa yang nganterin, bibi dari mana? Ya diantarin temen ya. Emang dikira temen-temennya nggak sibuk sama kehidupan masing-masing, semuanya lagi kerja kan. Lagi pula namanya sakit juga nggak ada yang tahu waktunya. Misalkan dia sakitnya di weekdays, yang di saat-saat office hour, ya udah teman-temannya lagi pada kerja semua, dia sendiri sakit. Siapa yang nganterin? Diri sendiri kan? Ya udah. Ya tapi please jangan bilang sama ayahmu beneran ya. Ini aku bisa beneran dipecat nih ntar. Ya tapi mungkin kayak yang tadi aku bilang, kayaknya dia sadar
Mungkin sebenarnya dia ngerasa bersalah dan akhirnya minta buat kamu turun dari gunung emas yang telah dia buat sama ayah ibunya dan bikin kamu untuk mantau semuanya secara langsung dan merasakan semuanya secara langsung. Tapi bukan bilang nggak bersyukur dan telat gitu. Ya agak telat sih karena udah cukup banyak orang yang tumbang. Tapi ya kadang emang mungkin ya kayak istilahnya lah, habis gelap terbitlah terang. Ya, tapi jujur aku bersyukur kamu ada di sini. Ya, maksudnya bersyukur kamu ada di sini buat koreksi kebijakan ayahmu ini ya. Bukan bersyukur buat hal lainnya, bukan karena apa gitu, enggak. Itu ya adalah pokoknya itu ya enggak itu enggak apa-apa itu enggak itu ya itulah pokoknya anu udah ya anunya telah itu dianukan ya biar anu gitu. Selamat siang, Selamat Pak. siang Pak Guru, beri salam. Selamat pagi Cegu. Maaf kebiasaan dulu menjadi ketua kelas. Silakan Pak Dokter. Ya. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian ya. Saya Dokter Iya, siang. Yanto. Saatnya pemeriksaan ya, Bu. Bagaimana rasanya, Bu? Sudah enakan setelah diinfus? Nah, saya periksa tekanan darah dulu ya, sama detak jantungnya dulu. Boleh tarik nafas dalam-dalam, Ibu. Oke, boleh buang. Oke, tekanan darahnya normal ya, Bu? Apakah Ibu masih pusing? Nah, baiklah. Kalau udah nggak pusing lagi, seharusnya bisa sekalian rawat jalan ya, Bu. Oke. Nah, ini tadi pacar Ibu nih di samping nih. Panik banget tahu pas bawain Ibu sampai diangkat digendong gitu. Gara-gara ambulan kita kejebak macet. Enggak Dok, saya bukan pacarnya. Oh, bukan. Oh, ya soalnya cocok gitu. Kayak di film-film drakor-drakor gitu loh. Iya loh. Ya kan tadi Bapak lari-lari langsung nyamperin saya tuh yang lagi istirahat di depan rumah sakit. Langsung, dokter, tolong dokter, selamatkan dia dokter. Nggak sampai kayak gitu. Wih buset, saya juga bingung itu. Gimana caranya kamu punya tenaga ngebawa orang hampir 1 kilometer, buset. Tapi syukur lah ya. Emang nggak apa-apa ini, aman ini ya. Ya udah kalau gitu, ya saya pamit dulu aja deh. Soalnya emang time screen saya dikit di sini. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang cikgu. Ngeledek. Enggak itu dokternya dramatis aja itu. Emang tadi aku ngebawa kamu sih emang ke rumah sakit. Aku bopong gitu cuma ya nggak nyampe 1 kilometer lah. Macetnya nggak nyampe 1 kilometer lah. 0,8 kilometer paling kira-kira, nggak tahu dah. Sampai nyampe kali 1 kilometer, nggak ngukur, nggak pakai smartwatch. Enggak sih, enggak nyampe lah itu. Biasa aja lah. Enggak, biasa aja lah itu. Ya udah aku balik dulu deh ya kalau gitu. Cepet sembuh ya. Enggak, muka aku nggak merah kok. Enggak. Kenapa merah emang? Nggak, emang kenapa merah? Coba aku balik pertanyaannya. Kenapa merah? Kenapa nggak biru? Kenapa nggak hijau kan jadi Huluk? Apa sih maksudnya? Iya sakit kali kamu tuh, mata kamu sakit tuh. Matanya harus dicek tuh sama dokter ya. Mungkin nanti aku panggil lagi dokternya ke sini ya. Iya sama-sama. Lagian kalau kamu sakit kan nanti aku khawatir. Khawatir karena nanti aku bisa dipecat. Iya maksudnya itu. Ya.
Maksudnya gitu ya, bukan yang lain, bukan karena hal lain atau semacamnya yang anu ya itu ya itulah anu lah pokoknya apalah itulah pokoknya ya adalah pokoknya itulah. Enggak, aku bukan khawatir yang begitu, enggak, aduh, enggak ini kayaknya eh ini loh, kayaknya udah jadwalnya aku buat kembali ke kantor terus bekerja lagi seharian. Ya udah aku balik aja ya kalau gitu udah ya. Semoga cepat sembuh dan sampai jumpa lagi di kantor. Oh, nggak kalau lagi sakit gini harusnya ayahmu bakal bisa ngasih libur 1 hari atau semacamnya. Jadi nanti paling kamu bilang sama ayahmu yang nanti kesini bakal jenguk ya. Kamu bilang aja langsung ke dia dan ya sampai jumpa. Dadah. Eh, Ya tapi sesibuk-sibuknya ayah, masa iya sih sampai ninggalin putri semata wayangnya sendirian pas lagi sakit? Hmm. Oke lah kalau gitu. Yaudah. Aku temenin di sini cuma sampai ayahmu datang ya. Hmm. Ayahmu tuh emang jarang pulang ya. Sampai ya kamu pun nggak percaya ayahmu bakal datang jenguk kamu. Hmm. Ya seorang bos yang punya perusahaan gede jelas akan jarang pulang sih. Ya, tapi aku nggak nyangka aja sampai pas putrinya sakit malah nggak pulang sama sekali. Ya udah aku akan nemenin ya. Gak apa-apa kan? Tapi cuma kali ini aja ya, kali ini aja. Kalau kamu lagi sakit, aku nggak akan nemenin. Ya justru jangan sakit dong. Bukannya malah pasang muka sedih karena aku nggak akan ada pas lagi kamu sakit. Eh, mm, mm. Ah, i- Iya ya udah kalau emang kalau gitu ya boleh aja kok. Bentar sih. Apaan sih? Apaan sih ngomongnya gitu? Hah? Apa sih? Hah? Apaan sih? Wah. Hmm. Nggak. Ya maksudnya ngomongnya jangan kayak gitu. Nggak gitu dong. Ya nggak gitulah caranya. Apaan sih? Enggak. Gini. Aku kan juga bakal ada di kantor setiap saat jadi mentor kamu terus. Enggak. Kenapa jadi ketawa? Enggak. Kamu kamu sengaja bikin muka aku merah. Enggak, muka aku nggak merah. Enggak. Enggak. Muka aku nggak merah. Enggak. Enggak. Enggak, tadi aku bilang muka aku merah gara-gara tadi aku typo, salah ngomong. Kamu sih ngajakin aku ngomong mulu, aku jadi typo kan. Autocorrect itu tadi. Udah, itu aja. Emang dikira aku bukan manusia yang bisa salah apa? Mentor juga bisa salah. Salah. Nah, bisa salah maksudnya. Eh, Iya, aku bakal nemenin. Tapi jangan lupa kerjain kerjaanmu. Aku juga turut minta maaf atas apa yang terjadi sama kamu. Ya soal kamu kebanyakan dianggap jadi anak ayah dan bukan dianggap sebagai manusia dan lain sebagainya. Ya bahkan istilahnya ya ayahmu sendiri juga jarang di rumah. Gimana pun itu pasti ada rasa nggak enaknya lah. Cuma hidup di balik bayang-bayang ayah sendiri dan bukan dipandang jadi dirinya sendiri. Tapi aku yakin kok suatu saat nanti kamu bisa jadi dirimu sendiri dengan versi terbaikmu. Dan aku akan jadi orang pertama yang percaya. Dan kalau emang gak ada orang yang percaya akan hal itu, artinya mungkin aku yang udah gak ada. Oh, hmm, nggak apa-apa ya. Aku akan ada di sini dan terus mendukung kamu. Oke? Percaya sama aku. Kamu
pasti akan jadi orang yang sukses dan tidak akan ada di bawah bayang-bayang ayahmu lagi. Semangat ya. Eh, ah, kenapa kamu malah meluk partner kerja kamu sih, malah meluk mentor? Peraturan pertama dalam permentoran nggak ada feelings di antara kita berdua dan nggak. Kamu ngapain sih? Enggak, muka aku nggak merah. Enggak, sakit. Enggak, muka aku nggak merah. Enggak, muka aku nggak merah. Enggak, muka aku nggak merah. Matamu yang nggak sehat itu. Enggak, ini nggak merah. Ini mukaku emang begini dari situnya. Jadi stop ngeledek ya. Dasar junior kurang ajar ya. Nanti aku hukum kamu yang ngerjain project segudang. Mau? Ya biarin, mau lagi sakit, mau lagi kritis juga, mau lagi masuk ICU juga. Amit. Amit. Sama-sama. Ya lagian memperlakukan kamu sebagai manusia itu kan seharusnya bare minimum orang-orang ya. Memperlakukan orang cuma ngelihat dari statusnya orang tuh ya namanya ngejilat sih. Dan aku di sini bukan untuk ngejilat. Kalau emang aku mau ngejilat ya aku tentu akan melebih-lebihkan semua hal dari ya wah, aku angkat kamu dari kantor sampai rumah sakit cuma demi menyelamatkan kamu yang sakit ini. Aku sampai bayarin semua bil rumah sakit ini demi kamu. Sekarang ayo naikin pangkat aku menjadi direktur, menjadi CEO perusahaan ini. Ya terdengar sangat bodoh sih. Maaf ya. Ya maaf aja selama ini aku juga galak-galak banget sama kamu. Ya habisnya kamu nyebelin sih. Nyebelin dari mana? Kalau nggak nyebelin, ya nggak bakalan aku omelin. Ya bener-bener aja lah. Ya gini, coba bayangin kamu nih senior, kamu ada juniornya kerjanya nggak bener, gimana kamu nggak omelin? Ya omelin aku ya bentuknya aku menegur dong. Ya oke, menegur bisa dengan lebih halus, cuma gini loh, kadang halus itu tidak selalu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kadang ada yang dihalusin malah jadi ngelunjak. Misalnya, ini kayak kamu nih sekarang nih. Habis sakit begini aku halusin malah jadi ngelunjak kayak kamu sekarang. Ngeledek-ngeledek aku, bikin muka aku merah segala macem. Dikira kerjaan kamu bener kali sama ini. Asal kamu tahu ya, kerjaanmu itu ya banyak banget yang akhirnya aku revisi segala macam. Aku revisi sendiri tuh nggak? Wah, pakai nanya revisinya di mana? Typo di mana-mana segala macam. Kontrol jadi ya kurang ajar kan kamu. Iya sampai separah itu. Kamu pasti setengah tidur ya kamu ngerjainnya ya. Alah enggak. Pokoknya ya nggak ada ya lagi-lagi kayak gini habis keluar dari rumah sakit ini. Enggak ada kayak gitu, minta tolong dibenerin, direvisiin. Enak aja. Kamu tuh ya dikasih trial buat jadi karyawan biasa, bukan jadi pesuruh. Kurang ajar ya bang ya. Gue seret ke bapakmu ya abis ini ya. Ayo aku jabanin. Ya aku seret buat inilah, buat ngasih tahu, buat memperpanjang masa kamu kerja. Emang kamu kira buat apaan?
Emang kamu kira buat 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 aku lamar? Enggak lah, enggak. Mana mungkin? Enggak. Muka aku merah lagi. Enggak. Ini kayak emang kamu harus diperiksa sih. Kayaknya nggak mungkin nggak diperiksa sih. Iya nggak sih? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Mata kamu nih kayaknya emang ada yang nggak beres deh kayaknya nih dari mata kamu nih. Ya udah ya udah aku eh, panggil dokter dulu biar meriksa mata kamu ya. Ya oke. Eh, eh, oke, bye. Salah itu kamar mandi. Oke, bye.